Episode 2, Aiman hilang. Malam itu rumah Lebay Min tenang tetapi terasa kosong. Rumah papan sederhana di kampung itu, yang biasanya dipenuhi suara anak-anak mengaji dan bunyi gelak tawa kecil, kini sunyi. Hanya kedengaran bunyi unggas dari luar dan deruan angin menyusup melalui celah-celah papan rumah. Lampu minyak tanah berkelip perlahan, menebarkan bayang-bayang menari di dinding, mencipta suasana yang aneh tetapi damai. Mak Longseri di dapur sibuk mengacau gulai, aroma rempah menyebar ke seluruh rumah, manakala Lebay Min duduk di ruang tamu menatap kitabnya. Matanya bersinar lemah di bawah cahaya lampu. Di sudut rumah, Aiman, cucu angkat mereka, sibuk mengemas beg. Matanya bersinar penuh keterujaan dan sedikit gugup. Dia menatap pakaian, menyemak semula barang keperluan, sambil sekali-sekala mengintai ke arah Lebay Min yang masih asyik dengan kitabnya. "Tok ayah, minggu ini Aiman nak ikut kawan berhemah. 2 hari saja. Dekat sungai dalam hutan tuh," katanya sambil tersenyum. Ada debaran di matanya yang tak dapat disembunyikan. Lebay Min menutup kitab perlahan. Pandangannya lembut bercampur risau. Hutan itu rumah makhluk Allah juga, Aiman. Masuk sebagai tetamu, jaga adab, jangan lupa sholat. Jangan berjalan seorang diri. Suaranya tenang tetapi berat dengan peringatan yang penuh kasih. Mak Longseri menyambung dari dapur, "Tok ayah risaukan kau tuh. Ingat pesan kami. 2 hari saja, cepat balik. Jangan terlalu leka dengan hiburan di hutan." Bunyi sudu mengaduk periuk menghiasi kata-kata beliau. Aiman mengangguk. Setelah berbincang, Lebay Min mengizinkan dengan beberapa pesanan. Jangan lupa sholat, jangan terlalu leka dengan mainan atau hiburan, dan jaga adab dengan alam serta makhluk yang menghuni hutan. Aiman mengucup tangan mereka, lalu berangkat bersama rakan-rakannya. Hati kedua orang tua itu berombak, tetapi mereka percaya dengan iman dan doa. Hutan yang mereka tuju menghijau, dengan angin sejuk yang menyelusup ke setiap celah pokok. Bunyi sungai yang mengalir jernih menenangkan, berdesir di antara pohon dan batu. Aiman dan rakan-rakannya mendirikan hemah di tebing sungai, ketawa riang ketika mandi, membilas muka dengan air dingin, dan memasak mie segera. Suasana indah seperti dalam postcard, tetapi jauh di sudut hatinya, Aiman merasa sedikit getar ketidakpastian. Menjelang senja, Aiman terlihat sesuatu di celah pokok. Seorang budak perempuan kecil berbaju putih lusuh berdiri memandangnya tanpa suara. Wajahnya pucat, rambutnya menutupi separuh muka, dan langkahnya perlahan namun penuh misteri. Aiman terkejut dan terasa jantungnya berdegup kencang. "Siapa tuh?" bisiknya. Suara itu hampir tenggelam di deru angin dan bunyi dedaunan bergesel. Budak itu melangkah perlahan ke dalam rimba. Aiman, didorong rasa ingin tahu dan sedikit keberanian, mengikutnya tanpa memberitahu kawan-kawannya. Semakin jauh dia berjalan, gelak tawa teman-temannya semakin hilang, digantikan oleh kesunyian hutan yang menebal. Pepohonannya tinggi, bayangan panjang menari di tanah, dan hutan yang tadinya mesra kini terasa asing, bahkan menakutkan. Dia berpatah balik tetapi jalan tidak serupa. Senja bertukar gelap, nafasnya laju, lututnya lemah. "Ya Allah, mana jalan balik nih?" Aiman panik.
Suasana sekeliling terasa lebih hidup dan menakutkan. Daun-daun berbisik, bayangan menebal, dan suara serangga malam menambah rasa gentar. Dia coba menenangkan diri dengan berdoa perlahan, namun jantungnya tetap berdegup kencang. 2 hari berlalu. Aiman belum pulang. Mak Longseri resah di beranda, matanya memandang jalan kampung berkali-kali, berharap kelibat cucunya muncul. Ketika rekan-rekan Aiman datang, mereka membawa kabar cemas, Aiman hilang sejak petang sebelumnya. Suasana rumah berubah tegang, sunyi penuh keresahan. "Bang, apa jadi pada Aiman?" tanya Mak Longseri sambil menahan kesedihan. Lebay Min menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya tetap tenang walaupun hatinya berombak. Laporan polis dibuat, pencarian digerakkan, namun hutan itu luas dan penuh rahasia. Seolah-olah Aiman hilang di telan bumi. Malam-malam berikutnya, doa dan munajat menjadi teman mereka, cahaya lampu dan minyak tanah menemani usaha mereka mencari. Malam ketiga, Lebay Min bangun dari tidur, mengambil wuduk dan bermunajat kepada Allah dengan penuh pengharapan. Dia berdoa agar cucu angkatnya ditemukan selamat. Cahaya bulan memantul lembut di lantai rumah, memberi harapan walaupun hati masih cemas. Pagi esoknya, Lebay Min pergi ke lokasi perkemahan. Dia berjalan perlahan menyusuri laluan setapak, memandang sekeliling, bibirnya berzikir perlahan. Dalam hatinya, dia memohon petunjuk. Setiap langkahnya disertai doa dan kepercayaan penuh pada Allah. Dalam keheningan itu hadir satu rasa halus di dadanya. Seolah-olah hatinya sendiri berbicara kepada cucu angkatnya. Lebay Min berhenti, memejamkan mata, lalu berbisik dalam kalbunya. "Aiman, azan." Di tengah hutan, Aiman yang sudah 3 hari keletihan terdengar suara tok ayahnya jelas memanggil. Dia terhenti, menoleh kiri kanan. Dengan sisa tenaga yang ada, dia berdiri perlahan lalu melaungkan azan. Suaranya serak tetapi lafaznya jelas. "Allahu Akbar. Allahu Akbar." Suara itu bergema di antara batang pokok, menyebar di antara daun-daun yang bergoyang. Jalan yang sebelumnya tertutup perlahan-lahan terbuka, dan cahaya matahari menembusi celah ranting. Di hujung pandangan, Aiman nampak bayang seseorang. Lebay Min muncul dari balik pohon, wajahnya tenang tetapi matanya berkaca. Aiman tersungkur lemah di depannya. "Tok ayah," suaranya tersekat, namun ada kelegaan. "Alhamdulillah, kau selamat, Aiman." Lebay Min memeluk cucu angkatnya erat-erat. Makhluk kecil berbaju putih yang dilihat Aiman lenyap entah kemana. Lebay Min membawa cucunya keluar dari rimba dengan langkah perlahan. Pasukan pencari yang sedang menyisir kawasan lain akhirnya melihat mereka dan segera datang membantu. Di rumah, Mak Longseri menangis syukur melihat Aiman pulang. Wajah Aiman pucat, tubuhnya lemah, tetapi dia selamat. Lebay Min menepuk bahu cucu angkatnya. "Ingatlah, Aiman, hutan itu rumah makhluk Allah juga. Jangan terlalu leka sehingga lupa adab. Jangan berjalan seorang diri." Aiman mengangguk perlahan, air mata bergenang. Malam itu rumah mereka kembali damai, namun jauh di sudut hati,
Aiman tak dapat melupakan pandangan mata budak perempuan berbaju putih yang memimpinnya jauh ke dalam hutan.